Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas masalah manusia. Kita kan manusia, ya. Ada yang mengatakan begini, manusia itu ya terdiri dari roh, jiwa, dan yang berdiam di dalam tubuh, begitu ya. Tetapi kita akan melihatlah, tidak usah kita perhatikan itu, kita lihat bahwa manusia, unsur manusia itu terdiri dari roh, jiwa, nyawa, ya, dan tubuh, begitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya, manusia itu disebut apa? Human. Tetapi banyak orang tidak tahu ada apa saja dalam manusia. Apa bedanya manusia dengan binatang dan makhluk hidup lainnya? Ya. Ada juga banyak yang tidak tahu mengapa manusia bisa mati, ya, bisa beranak cucu, bisa beribadah. Apa istimewanya manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya? Kita akan lihat ini ya, unsur manusia. Oke. Terdiri dari jiwa, nyawa, dan tubuh manusia termasuk makhluk hidup. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Unsur manusia itu adalah roh, jiwa, nyawa ya, dan tubuh ya. Manusia termasuk makhluk hidup. Nah ini yang membedakan antara yang membedakan ciptaan ya manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Ini yang membedakan. Manusia paling tidak mempunyai 3 unsur itu. Ya. Karena unsur jiwa itu juga nyawa ya, masuk ke situ ya. Karena manusia punya roh, ya, maka manusia merupakan makhluk penyembah. Ya, makhluk penyembah ya. Nah beda dengan binatang. Binatang ya punya nyawa dan tubuh, tetapi tidak punya roh. Ya. Binatang sebenarnya punya jiwa. Kadang binatang bisa pintar juga ya. Ya. Binatang punya darah, punya nafas, berarti binatang punya nyawa, ya kan? Nah, namun karena tidak punya roh, maka binatang tidak bisa menyembah. Nah intinya adalah roh. Kalau tidak punya roh, tidak bisa menyembah. Ya, itu tadi binatang. Yang kedua tumbuhan. Tumbuhan punya tubuh ya, dan nyawa, ya, tetapi tidak punya jiwa dan roh. Ya. Nyawa dan jiwa ya. Tumbuhan punya nyawa, ya, tetapi tidak punya jiwa dan roh. Ya. Tumbuhan tidak bisa berpikir. Ya. Tumbuhan hanya mempunyai kebutuhan saja, oksigen ya, untuk bernafas dan air lah, dan seperti itulah ya, dan punya pipa-pipa kapiler ya untuk mengangkut nutrisi itu dari akar ke cabang ya. Yang ya kita anggaplah itu darah ya, darah tumbuhan. Makanya disebut tumbuhan disebut punya nyawa ya. Tetapi karena tumbuhan juga tidak punya roh, maka tumbuhan tidak bisa menyembah, ya kan? Binatang dan tumbuhan tidak punya roh, sebab itu tidak bisa menyembah. Lalu bagaimana dengan malaikat? Serafim, kerub, iblis, setan hanya punya roh dan jiwa. Nah, malaikat, serafim, kerub, iblis, setan itu hanya punya apa? Roh dan jiwa, tetapi tidak punya nyawa, tidak punya tubuh, ya kan? Malaikat
tidak punya darah. Nah, itu maksudnya, ya. Pasti tidak punya pernapasan. Kan kalau darah itu kan dia mengangkut oksigen. Nah, dengan demikian karena dia tidak punya itu, maka dia tidak punya pernapasan. Ya, demikian pula serafim, kerub, setan, iblis. Ya, karena punya roh, ya, maka malaikat, serafim, kerub bisa menyembah. Nah, malaikat, kerub, serafim itu roh, punya roh, maka mereka bisa menyembah. Iblis dan setan adalah mantan malaikat, pasti bisa menyembah, karena mereka punya roh. Tetapi iblis dan setan memilih memberontak dan bahkan minta disembah. Ingat ya, dan catat ya, nyawa artinya nafas hidup dan darah. Itu ya, nyawa itu, saya ulangi, artinya nafas hidup dan darah. Jiwa artinya pikiran, emosi, logika. Ya. Pikiran itu artinya, jiwa itu artinya pikiran, emosi, dan logika. Tadi kalau nyawa itu bicara tentang nafas hidup dan darah, kalau jiwa itu bicara masalah pikiran, emosi, dan logika. Ya. Tubuh artinya fisik, makhluk hidup. Ya. Hanya makhluk yang punya roh yang bisa menyembah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah oleh dengan setiap perbuatan baik, ya. Roh manusia diciptakan menurut gambar Allah, ya. Roh manusia diciptakan menurut gambar Allah yang adalah roh. Maka roh manusia dicipta menurut roh Allah. Kejadian 1 ayat 27. Roh manusia diciptakan adalah laki-laki, ada perempuan, lalu diberi perintah beranak cucu, maka manusia punya nafsu seks. Kejadian 1 ayat 7 dan 28. Ya. Karena roh manusia diciptakan menurut roh Allah, maka antara roh manusia dan roh Allah bisa connect. Itulah yang disebut beribadah, menyembah kepada Allah. Sekali lagi saya ulangi ya, karena roh manusia diciptakan menurut roh Allah, maka antara roh manusia dan roh Allah bisa connect. Itulah yang disebut beribadah, menyembah kepada Allah. Ya. Hanya makhluk yang punya roh yang bisa menyembah, bisa beribadah. Itu ya, catat ya. Jiwa dan nyawa harus satu, kesatuan dengan tubuh. Ya. Jiwa, nyawa, dan tubuh, itulah yang disebut makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Makhluk pertama Adam dibentuk dari debu tanah, lalu punya nafas hidup dan darah mengalir. Itulah nyawa. Ya. Nafas hidup, ya, dan darah yang mengalir, itulah nyawa. Lalu manusia juga punya pikiran, emosi, dan lain-lain. Itulah jiwa. Jadi ada nyawa, ada jiwa, ya. Kalau jiwa lebih kepada perasaan, ya. Kalau nyawa itu lebih kepada fisik, ya. Darah yang mengalir, lalu punya nafas hidup, ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Ketika manusia mati, maka darah berhenti, nafas hidup berhenti, ya. Pikiran berhenti. Tetapi roh manusia tidak bisa mati, karena dia dicipta menurut roh Allah. Nah, sekarang berbagai pertanyaan tentang manusia. Ya. Yang satu nih, nomor 1.
kelak saat penghakiman akhir, yang masuk surga yang mana? Tubuh, jiwa, atau roh? Atau hanya roh saja? Jawabannya adalah Matius 16 ayat 27, Matius 25 ayat 34, dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tubuh dibangkitkan, otomatis jiwa pulih, roh disatukan dari Firdaus, diberi mahkota lalu masuk surga. Nah, yang dari Firdaus itu adalah orang-orang yang mati dalam Kristus. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang mati tidak dalam Kristus? Rohnya itu kan ada di alam maut, ya kan? Jadi harus dipahami, ya, bahwa yang ada di dalam alam maut itu rohnya, ya, itu jurusannya pasti neraka. Dalam Matius 10 ayat 29, jiwa dan tubuh binasa. Ini ya yang mati tidak dalam Kristus, ya. Jiwa dan tubuhnya binasa di neraka. Ya, Matius 10 ayat 28. Tetapi rohnya tidak. Dalam Matius 25 ayat 41, Wahyu 20 ayat 10, rohnya disiksa siang malam selama-lamanya, sebab roh tidak bisa mati. Jadi tubuh dan jiwanya dibinasakan di neraka, dan rohnya disiksa siang dan malam. Itu. Nah, untuk yang dibangkitkan dalam Kristus, ya, yang rohnya ada di Firdaus, ya, harus dipahami juga bahwa tubuh yang dibangkitkan itu beda dengan pada saat hidup di bumi. Sebab tubuh di sorga adalah tubuh kebangkitan, bukan tubuh yang sekarang yang kita pakai ini, tidak, melainkan tubuh kebangkitan, ya. Demikian pula, ya, jiwa, darah tentunya berbeda. Tubuh kebangkitan itu beda dengan tubuh kita yang sekarang ini. Nah, tentu juga berbeda, ya, jiwanya dan darahnya. Itu yang tadi, yang kedua, ya. Yang kedua itu orang yang mati tidak dalam Kristus, tubuh dan jiwanya dibinasakan di neraka, rohnya disiksa di neraka. Yang ketiga, manusia berdosa. Apanya yang berdosa? Tubuhnya, jiwanya, atau rohnya yang berdosa? Jawabannya, semuanya bisa berdosa. Tubuh dan jiwa dihukum, dibinasakan di neraka, Matius 10 ayat 28. Roh juga dihukum, disiksa siang malam di neraka, Wahyu 20 ayat 10. Ya. Lalu, nah ini ya, banyaklah turunan-turunannya, ya. Jiwa adalah pikiran, termasuk emosi, logika, dan lain-lain. Orang yang terganggu pikirannya, emosinya, logikanya, maka disebut orang sakit jiwa. Itu. Ya. Jadi kenapa tuh nggak ada rumah sakit nyawa dan rumah sakit roh? Kan manusia terdiri dari itu, katanya, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau rumah sakit jiwa ada, yang rumah sakit tubuh juga itu memang ada banyak, ya, RSP, RSD, atau apa rumah sakit yang lainnya itu. Tetapi kok nggak ada tuh kita rumah sakit nyawa dan rumah sakit roh. Nyawa adalah darah dan nafas hidup. Jika darah dan nafas berhenti, maka disebut sudah mati. Ya. Roh adalah suatu kekekalan manusia. Roh hanya bisa menerima akibat dari fisik dan jiwa. Ya. Jika jiwa dan fisik tidak beriman, maka roh ikut tidak beriman. Jiwa atau pikiran manusia menyetir kehidupan manusia.
Jika pikirannya jahat, maka roh kena akibatnya. Ini selalu kena dampak itu roh. Ya, roh manusia tidak kelihatan. Tentu tidak bisa dimasukin ke dalam rumah sakit khusus roh. Makanya nggak ada rumah sakit khusus roh. Rohnya nggak kelihatan. Oleh mata fisik kita nggak kelihatan. Jadi nggak ada tuh rumah sakit roh. Yang ada rumah sakit jiwa. Lalu bagaimana dengan istilah apa tuh ya? Oh, mencabut nyawa. Di Kristen tidak ada ya, mencabut nyawa. Yang dimaksud Alkitab adalah dalam rangka membinasakan, membunuh secara fisik. Misalnya terdapat dalam 1 Samuel 23 ayat 15. Sedangkan yang dipahami di luar sana ya tentang mencabut nyawa adalah roh manusia itu dibetot gitu loh, nyawanya ditarik dari ubun-ubun, tut gitu ya. Nah itu kalau dipahami orang-orang di luar sana, ya biarin aja, itu pemahaman mereka, ya kan? Tetapi Alkitab tidak mengatakan seperti itu, ya. Amin. Nyawa adalah darah dan nafas hidup. Jika mau mencabut nyawa, itu harus membunuh secara fisik. Ya kan? Jadi kalau mau cabut nyawa bukan dibetot. Bukan dibetot-betot dari ubun. Tetapi, harus membunuh secara fisik. Fisiknya yang dibunuh. Nah, begitu maksudnya ya. Amin. Jadi manusia itu terdiri dari roh, jiwa atau dan nyawa itu dan tubuh. Ya, 3 ya. Orang yang mati tidak dalam Kristus, jiwa dan tubuhnya dibinasakan di neraka. Rohnya disiksa di neraka. Orang yang mati dalam Kristus, ya, itu rohnya, dia memakai tubuh kebangkitan. Tentu tubuh kebangkitan itu berbeda dengan tubuh yang kita pakai sekarang yang di bumi ini. Itu dibangkitkan ya. Lalu rohnya yang ada di Firdaus diambil, dimasukkan kembali, lalu menerima mahkota, jurusannya surga. Itu yang mati dalam Kristus. Kita kan gitu kan, mati dalam Kristus. Dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Karena nama kita tercatat dalam kitab kehidupan milik Yesus yang disebut kitab kehidupan anak domba. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.